Halo semuanya Sobat After Race, apa kabar? Langsung aja ya, kita akan ngebahas bagaimana sih pernyataan dari Fede Ega yang berhasil menjadi posisi pertama atau menjadi pembalap tercepat di sesi praktis Moto3 Jerman 2026. Dan nanti juga akan gue informasiin soal MotoGP-nya ya, hasil dari sesi praktis ada 2 penalti yang diberikan dari FIMC World. Siapa aja yang kena penalti? Jadi simak sampai akhir ya. Nah, alhamdulillahnya Fede Ega ini berhasil menjadi posisi pertama atau menjadi pembalap tercepat di sesi praktis Moto3 Jerman 2026 dengan catatan waktunya yaitu 1 menit 25,848 detik. Dan ini ketika dia balik ke boxnya ya, Fede Ega ini diberikan selamat, diberikan tepukan meriah dan juga ini tepukan khas gitu ya antara para mekanik dan juga antara mekanik dan juga para pembalap gitu. Dan ini pun juga ketika Fede Ega setelah berhasil gitu ya untuk mencatatkan posisi pertama ataupun menjadi pembalap tercepat di sesi praktis ini. Jadi kalau kita lihat di video ini ya dari Instagram Honda Tim Asia ketika Fede Ega ini masuk ke boxnya ya untuk istilahnya tuh kembali gitu ya beristirahat terlebih dahulu gitu setelah dari sesi praktis dan juga FP1 ini Fede Ega ditepuk tangani dengan para timnya gitu ya, ada mekaniknya juga dan ada tepukan khas. Tepukan apa itu? Yaitu tepukan pantat. Karena kalau kita lihat pada tepuk pantatnya Fede Ega semua gitu kan, meskipun memang hanya ada beberapa yang tepuk tangan gitu. Terus udah gitu tadi juga kelihatan tim manajer Honda tim Asia ya, yaitu Hiroshi Aoyama ini juga memberikan senyum, memberikan selamat gitu ya sampai menghampiri dari Fede Ega. Nah, lalu apa kata Fede Ega ya? Jadi kita simak dulu videonya berikut ini. Será Pratama. Sí. P1, the fastest on Friday on Saturday. How you feel about it? Well, I feel, of course, really happy after I struggled this morning, and yeah, for sure, really happy. It's really good result to end Friday session, but we still have FP2 qualifying and of course the race. So yeah, I will do my best and let's see tomorrow. We will work hard for this week. Okay, all the best. Thank you. Jadi ketika diwawancarain sama tim medsosnya yaitu tim Honda Asia ya, ini Fede Ega bilang dia happy banget karena dia bisa berada di posisi pertama setelah mengalami sesi dari FP1 ataupun di pagi hari Jumatnya ya. Ini berada di paling posisi buncit yaitu di posisi ke-23. Dan ini Fede Ega di FP1 memang mengalami kesulitan ya. Dan kemudian kalau misalkan kata Fede Ega di interview atau di wawancara sama tim media sosialnya ini, hasil yang sangat bagus gitu ya untuk mengakhiri sesi Jumat ya dengan menjadi posisi pertama ataupun menjadi pembalap tercepat. Tapi Fede Ega ini masih nggak mau jumawa gitu ya karena ini masih di FP1 dari sesi praktis ataupun di hari pertamanya dan masih ada FP2 dan juga sesi kualifikasi. Dan tentunya Fede Ega untuk berusaha ya untuk melakukan yang terbaik dan juga dia bilang dia akan tetap bekerja keras. Nah, itu ketika dia diwawancarain sama media sosialnya Honda Tim Asia. Dan ketika diwawancarain sama MotoGP ya, ini melalui Sport TV, dia bilang bahwa alhamdulillah hasilnya bagus untuk Jumat ini ya di Moto3 Sachsenring Jerman 2026. Dan Fede Ega ini mengatakan bahwa memang di FP1 dia mengalami kesulitan ya karena kesulitannya karena dari dirinya sendiri gitu karena dia udah lama nggak nge-track di sini atau mencoba balapan lagi ya di sirkuit Sachsenring ini jadi dia membutuhkan waktu yang lebih lama lagi ya untuk beradaptasi. Tapi setelah itu dari hasil FP1 yang sangat buncit gitu ya berada di paling bawah gitu di posisi ke-23 dia ataupun Fede Ega dan juga timnya ini menganalisis ya apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Kemudian Fede Ega juga bilang bahwa dia mengecek data gitu ya
dari data telemetri, kemudian juga bersama dengan timnya apa-apa saja nih yang harus diimprove gitu untuk di sesi berikutnya ataupun di sesi praktis. Dan ternyata setelah dicek datanya, kemudian juga diberi advice gitu ya ataupun diberi nasihat oleh timnya ya, VDEGA ini bisa lebih improve gitu. Tapi ternyata VDEGA ini belum terlalu puas gitu karena lap time dari tahun kualifikasi waktu tahun lalu ya di Red Bull Rookies Cup di tahun 2025 ternyata ini masih lebih cepat 1 detik dibandingin dengan catatan waktunya VDEGA di sesi praktis hari ini. Jadi VDEGA mau mencoba lebih meningkatkan lagi untuk kecepatannya ya di FP2 dan juga untuk di sesi kualifikasi. Nah, sementara itu tadi kita dilansir dari wawancara MotoGP melalui Sport TV. Sementara itu untuk di press release-nya resmi Honda ya, tim Asia, ini VDEGA bilang bahwa saya sangat senang dengan hasil hari ini, pagi ini ataupun di sesi FP1 ya, saya sedikit kesulitan menemukan feeling yang tepat dengan motor, jadi bersama tim kami bekerja keras untuk memperbaikinya untuk sesi sore ataupun di sesi praktis. Finish di posisi pertama pada hari Jumat adalah perasaan yang luar biasa dan memberi kami kepercayaan diri, tetapi ini baru hari pertama, kata VDEGA. Kami masih memiliki FP2, sesi kualifikasi dan juga balapan ya ke depannya, jadi belum ada yang tercapai. Motor terasa jauh lebih baik di sore hari gitu ya, dan saya dapat berkendara dengan lebih percaya diri dan mendorong lebih dekat ya ke batas kemampuan ataupun push to the limit. Dan dia juga VDEGA berterima kasih kepada seluruh tim karena timnya ini telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam meningkatkan motor gitu ya setelah di FP1. Dan menurut dari VDEGA, dirinya dan juga timnya ini harus tetap fokus, terus bekerja keras dan juga terus meningkatkan performa untuk di sesi kualifikasi. Dan tentunya VDEGA ini akan melakukan yang terbaik untuk bisa lolos kualifikasi dengan baik dan berjuang untuk hasil yang kuat di akhir pekan ini. Jadi benar dari VDEGA ya, kalau misalkan tadi kita udah lihat gimana pernyataan-pernyataan dari VDEGA, mulai dari ketika diwawancarain sama tim Medsos, kemudian diwawancarai resmi sama MotoGP, dan juga dari press release resminya Honda ya, dia bilang alhamdulillahnya ini menjadi catatan yang baik gitu ya di sesi praktis Moto3, meski memang ada sedikit ketidakpuasan dari VDEGA karena catatan dari sesi kualifikasi tahun lalu, di tahun 2025, ketika VDEGA berada di Red Bull Rookies Cup, ini ternyata lebih cepat 1 detik dibandingin dengan catatan waktunya di sesi praktis ini. Dan tentunya memang VDEGA ingin lebih meningkatkan dirinya ya untuk di sesi praktis, sesi FP2 dan juga sesi kualifikasi. Nah, lalu apa kata tim manajernya, yaitu Hiroshi Oyama ya. Ini juga gue berdasarkan dari press release resmi dari Honda ya. Jadi menurut dari Hiroshi Oyama, hari ini adalah hari pertama yang positif di Sachsenring. Kondisi cuacanya bagus meskipun track cukup licin ya, terutama di sesi hari pagi ataupun di FP1. Veda sedikit kesulitan di FP1 karena dia tidak sepenuhnya nyaman dengan feeling sama motornya ya. Dan kami melakukan beberapa penyesuaian sebelum sesi sore. Dan karena kondisi track juga berubah, semuanya berjalan ke arah yang positif. Dan VDEGA ini langsung merasa lebih percaya diri dan juga mampu mendorong lebih keras ataupun push to the limit gitu ya. Dan VDEGA ini meningkatkan catatan waktunya secara signifikan dan menyelesaikan hari di posisi pertama dan yang jelas merupakan hasil yang sangat positif. Dan tentu saja menurut dari Hiroshi Oyama, dia dan juga timnya merasa senang dan kami harus tetap fokus karena hari ini ya ataupun di FP1 dan sesi praktis baru di hari pertama yaitu di hari Jumat dan semua orang akan meningkat di sesi FP2 dan juga sesi kualifikasi. Dan tugas dari tim Honda Asia gitu ya untuk terus bekerja keras menemukan beberapa per 10 detik lagi untuk bisa mendorong VDEGA ya untuk bisa lebih cepat lagi dan tentunya mari kita lihat saja apa yang bisa dicapai sama VDEGA dan juga Honda Tim Asia di sesi kualifikasi. Nah, karena VDEGA juga berada di posisi pertama gitu ya, jadi reportnya dari MotoGP ya, dari website resminya MotoGP, ini juga ada pemberitaan mengenai VDEGA yang berhasil meraih posisi pertama gitu. Dan memang kalau dilihat dari laporan MotoGP gitu ya, kita nggak boleh
euforia terlalu puas gitu karena Vega baru di sesi praktis gitu ya berada di posisi pertama. Ini pun juga karena ada sejumlah pembalap terkuat menurut gue ya, kayak Maximo Kiles ya, itu dia crash cukup keras ya di tikungan ke-7, kemudian juga ada pembalap lainnya yang crash yaitu seperti Guido Pini dan juga Adrian Cruzes gitu ya yang juga crash. Sementara untuk pembalap yang memang terkuat lainnya ya, yang biasanya kuat itu adalah David Almanza. Dia memang nggak turun di sesi praktis ini karena sakit gitu, jadi dia tidak mencatatkan lap time-nya. Dan tadi juga Maximo Kiles karena dia crash gitu ya, dan dia tidak mencatatkan lap time-nya. Jadi itu mungkin yang mesti harus diwaspadai sama Vega untuk di sesi FP2 dan juga sesi kualifikasi, karena gue yakin Almanza dan juga Maximo Kiles ini masih punya potensi untuk bisa tampil kuat ya di Moto3 Jerman 2026 ini. Nah, sementara untuk rookie lainnya, yaitu ada pembalap Malaysia, Hakim Danis ya, ini berada di posisi ke-7, dan juga rookie lainnya, Brian Uriarte, ini berada di posisi ke-11. Jadi, kita berharap ya, Vega ini bisa setidaknya mengatasi para pembalap-pembalap, ataupun mengantisipasi gitu ya, para pembalap-pembalap yang memang akan diprediksi menjadi kuat juga di sesi kualifikasi Moto3 gitu ya, di Jerman 2026 ini. Dan kita lihat juga sedikit ya data-data chronological analysis dari MotoGP terkait dengan Vega di sesi praktis ya Moto3 Jerman 2026 ini. Jadi kalau kita lihat dari datanya MotoGP ini ya teman-teman, kalau teman-teman bisa lihat di sini Vega kuat di semua sektor. Jadi di sektor pertama dia kuat, di sektor kedua dia kuat, di sektor ketiga dia kuat, dan juga di sektor keempat juga dia kuat gitu ya. Terutama memang di lap ke-12, ini di sektor pertama, kedua, dan juga ketiga dia kuat. Tapi untuk di sektor keempat dia kuatnya di lap ke-11. Jadi memang untuk Vega ini totalnya dia menjalani 17 putarannya di sesi praktis ini, tapi yang valid untuk ataupun dihitung secara resminya ini sebanyak 11 lap, karena sisanya yaitu catatan waktunya di cancel ya. Dan ini berarti untuk sejumlah tantangan di sirkuit Sachsenring yang memang naik turun gitu ya, ataupun perubahan elevasinya juga banyak, dan tentunya banyak tikungan yang berada ke arah kiri gitu ya, ada 10 tikungan ke kiri. Ini setidaknya di sesi praktis ya, Vega mampu mengatasi dari tantangan-tantangan sirkuit Sachsenring ini yang dibilang para pembalap tuh cukup tricky gitu ya. Dan kalau kita lihat ya teman-teman, untuk data top speed-nya, bahkan Vega ini belum mengeluarkan semua tenaganya. Yaitu top speed Vega berada di 211,3 km per jam, dan ini dia berada di peringkat ke-16. Dan ini ya berarti memang Vega belum mengeluarkan semua kecepatannya, karena kalau menurut data ini, pembalap Honda sendiri yang paling tercepat yaitu Jesus Rios ya, dengan kecepatannya 214,2 km per jam. Kalau kita lihat mungkin kalau dibandingin dengan KTM ya oke lah, top speed dari Honda itu kan agak kurang gitu. Tapi kalau kita lihat dari data-data ini, ada beberapa pembalap-pembalap Honda yang memang lebih cepat gitu ya dibandingin dengan Vega. Dan ini berarti bahwa meskipun Vega berada di posisi pertama gitu ya, ataupun menjadi pembalap tercepat di sesi praktis, tapi ternyata untuk top speed-nya sendiri ataupun kecepatannya sendiri ini Vega belum, rasa-rasanya belum push to the limit gitu. Jadi istilahnya di sini kita lihat bahwa Vega masih bisa untuk meningkatkan lagi lap time-nya gitu ya di sesi FP2 dan juga di sesi kualifikasinya. Karena tadi kalau kita lihat dari Vega sendiri pun juga belum puas ya. Dia merasa masih catatan hari ini, yaitu catatan dari sesi praktis Moto3 masih lebih 1 detik lebih lambat gitu daripada sesi kualifikasi di Red Bull Rookies Cup. Jadi kita doain aja semoga Vega nantinya bisa mempunyai hasil yang maksimal gitu ya di sesi kualifikasi, atau bahkan nanti startnya di posisi baris depan gitu ya, supaya nanti akan mudah di sesi balapannya gitu. Karena dari tikungan sirkuitnya sendiri gitu ya, sirkuit Sachsenring ini kan lumayan kecil gitu ya, ataupun lebarnya hanya 12 meter. Dan untuk overtake di sini sangat sulit gitu, makanya nanti yang paling terdepan itu akan mempunyai potensi yang cukup bagus gitu ya, untuk bisa ngacir duluan gitu sampai ke depan, sampai akhir di finish nanti.
Oke, kita lanjut ke sesi praktis MotoGP Jerman 2026 ya. Untuk hasilnya adalah siapa lagi kalau bukan Sachsen King, yaitu Marc Marquez ya. Jadi di posisi pertama ada Marc Marquez, kedua ada Raul Fernandez, ketiga ada Fabio Di Gia, keempat ada Alex Marquez, kelima ada Jack Miller, keenam ada Ai Ogura, ketujuh ada Marco Bezzecchi, ke-8 ada Jorge Martin, ke-9 ada Pedro Acosta, dan juga ke-10 ada Franco Morbidelli. Nah, di sesi praktis ini ada 2 penalti yang dikeluarkan sama FIM MotoGP Steward ya untuk 2 pembalap di balapan nanti di MotoGP Jerman 2026. Yang pertama ini ada Franco Morbidelli ya, karena dia kena penalti yaitu turun 3 posisi di startnya nanti ya di balapan MotoGP Jerman 2026 di hari Minggunya, karena Franco Morbidelli ini dianggap melanggar yaitu menghalangi jalan, riding slow ya, ataupun dia mengendari motornya tuh dengan melambat gitu ya di racing line, dan ini mengganggu pembalap lainnya yaitu Pedro Acosta di tikungan ke-7. Dan ini adalah pelanggaran yang kedua dibuat sama Morbidelli. Rasa-rasanya untuk Morbidelli kayak kebiasaan Morbidelli nggak sih gitu, karena bukan kali ini aja gitu ya Morbidelli membuat pembalap tuh kesel gitu, karena ya pengen cepet gitu ya, pengen bisa type attack, tapi kemudian dihalangi sama Franco Morbidelli. Nah, bukan cuma Franco Morbidelli aja yang kena penalti, tapi juga ada Diogo Moreira. Ini juga sama penaltinya, yaitu turun 3 posisi nantinya di starting grid ya untuk balapan di di MotoGP Jerman 2026 gitu. Karena ini juga sama pelanggarannya, dianggap riding slow gitu ya, atau mengendarai motornya secara lambat gitu ya di racing line yang mengganggu pembalap lainnya, yaitu Luca Marini ya di tikungan ke-8 sampai dengan ke-9. Jadi 2 pembalap ini yaitu ada Franco Morbidelli dan juga Diogo Moreira nantinya akan turun 3 posisi ya dari hasil sesi kualifikasi gitu. Jadi nanti startnya itu akan mendapatkan turun 3 posisi gitu ya dari yang hasil sesi kualifikasinya. Oke, jadi kalau tadi kita lihat untuk hasilnya sendiri Marc Marquez kan ya yang berada di posisi pertama. Lalu apa kata Marc Marquez gitu ya yang bisa meraih posisi terdepan? Kayaknya ini dia merendah lagi nih meskipun dia bisa berada di posisi pertama gitu. Karena Marc Marquez bilang ya kalau memang dia menang di sirkuit ini nantinya itu hal yang normal gitu ya, bukan sebuah berita yang besar dari Marc Marquez. Karena memang dari sirkuit Sachsenring ini adalah sirkuit yang dikuasai sama Marc Marquez. Karena ini adalah anti-clockwise, kemudian juga banyak tikungan ke kirinya, yaitu ada 10. Dan itu menjadi kekuatan yang benar-benar spesial gitu ya buat Marc Marquez. Dan menurut dari Marc Marquez, kalau misalkan nanti dia hanya finish di posisi kedua atau ketiga, itu baru news gitu ya, itu baru menjadi highlight gitu ya, ataupun menjadi headline dari pemberitaan gitu. Karena kenapa? Dengan sirkuit yang memang dia kuasai ya, dia tidak bisa memenangkan balapan gitu. Tapi kalau katanya Marc Marquez, kalau misalkan nanti dia hanya finish gitu ya di posisi kedua ataupun di posisi ketiga, ya udah nggak apa-apa gitu. Dan Marc Marquez ini juga menjelaskan soal crash-nya di FP1 ya. Dan menurut dari Marc Marquez, crash-nya ini di sesi FP1 itu merupakan kesalahan dirinya, dan karena memang ada bumpy gitu ya, ataupun kayak gundukan-gundukan di aspal dari sirkuit Sachsenring ini gitu yang memang mesti harus diwaspadai, sehingga dia agak melebar gitu ya, dan sampai akhirnya dia agak low side gitu, sampai akhirnya crash sampai ke gravel. Nah, sementara untuk Marc Marquez sendiri menyebut dari rival terkuatnya Marc Marquez di sirkuit Sachsenring ini ataupun di MotoGP Jerman kali ini ada Alex Marquez, ada Fabio Di Gia, dan juga Marco Bezzecchi. Nah, sementara untuk Marco Bezzecchi sendiri ya, nampaknya dia kurang improve ya untuk di sesi praktis MotoGP Jerman 2026 kali ini, karena dia bilang badannya itu masih sangat-sangat merasa sakit gitu pasca crash ya yang juga kenceng banget ya waktu 2 minggu lalu di MotoGP Assen 2026. Jadi ya kita doain juga supaya Marco Bezzecchi bisa lebih pulih gitu ya, lebih improve lagi nantinya supaya bisa bersaing secara kompetitif gitu dengan Marc Marquez.
Dan untuk Peko Bagnaia ini nampaknya juga dia masih kesulitan ya di sesi praktis ini, karena Peko Bagnaia sendiri bilang motornya ketika dikendarain gitu ya di sesi praktis, dia bilang tuh kayak dia bawa motor Ducati Desmos TDC GP26 ini kayak berada di es gitu, nggak bisa ngerem gitu ya, dan juga nggak bisa dikendaliin sama Peko Bagnaia. Dan ini pun juga Peko Bagnaia menduga bahwa ada kesalahan ya ataupun masalah pada sistem elektronik dari Ducati GP26-nya. Oke, itu dia untuk review after race kali ini teman-teman. Jadi gue berharap nanti untuk Vega ya dia bisa setidaknya bisa kompetitif lagi di sesi FP2 dan di sesi kualifikasi tentunya, karena di sesi kualifikasi yang paling penting gitu ya untuk menentukan start di posisi berapa gitu. Dan gue berharap Vega bisa berada start di baris-baris terdepan gitu ya, supaya lancar, supaya enak gitu untuk bisa balapannya nanti. Oke, kalau menurut kalian gimana prediksinya terkait dengan Vega? Apakah besok ataupun di hari ini dulu deh di sesi kualifikasi Vega bisa di top 5 atau enggak gitu ya, dan juga nantinya di balapannya gimana, harapan dari teman-teman, bisa banget teman-teman tulis ya di kolom komentar, jadi nanti kita bisa berdiskusi di bawah. Dadah, segitu dulu teman-teman, bye-bye.